Selamat bertemu para pencinta layout. Ini adalah tutorial pertama saya yang membahas tentang Adobe InDesign. Adobe InDesign yang saya gunakan kali ini adalah Adobe InDesign CC 2019. Pada bagian tengah yang kita lihat ini adalah sejumlah berkas dokumen yang pernah saya kerjakan. Namun untuk mempermudah, kita bisa merubah bentuk daftar ini ke dalam bentuk thumbnail. Seperti yang kita lihat pada pojok kanan bagian atas ada dua icon, di mana icon sebelah kiri untuk menampilkan daftar berkas dokumen dalam bentuk thumbnail, dan pada icon sebelah kanan untuk menampilkan berkas dokumen dalam bentuk list. Di sini kita akan membuat dokumen baru dengan mengklik pada Create New. Seperti yang terlihat pada bagian atas terdapat 5 menu sebagai pilihan, di mana recent adalah sejumlah ukuran dokumen yang pernah saya gunakan, save adalah ukuran dokumen yang pernah saya simpan, print, web maupun mobile adalah ukuran-ukuran yang disediakan Adobe InDesign untuk mempermudah kita dalam mencari suatu ukuran halaman. Pada tutorial ini saya menggunakan ukuran tabloid, di mana lebar maupun tingginya saya biarkan secara default. Untuk unitnya, pada tutorial ini saya memilih dalam ukuran milimeter. Jumlah halaman, sebagai contoh saya pakai 5 halaman. Dan jumlah kolom, karena ini adalah tabloid, maka saya menggunakan 2 kolom dengan ukuran lebar kolomnya adalah 4,233. Untuk marginnya, top, bottom, inside ataupun outside-nya secara default diberikan 12,7 mm. Jika Anda ingin merubah salah satu ukuran, Anda harus melepaskan icon rantai seperti di sebelah kanan ini. Karena jika Anda tidak melepaskannya, saat Anda merubah salah satu ukuran, maka keempat ukuran baik top, bottom, inside, dan outside akan berubah bersamaan. Oleh karena itu, jika Anda ingin merubah salah satu ukuran, Anda harus melepaskan icon rantai ini. Sebagai contoh, inside-nya saya kasih 13 dan outside-nya saya kasih 13. Oke, lalu klik Create. Di sini kita menemukan banyak sekali tool panel, baik di jendela sebelah kanan maupun di jendela sebelah kiri. Anda juga dapat mengerjakan suatu dokumen dengan antarmuka yang dapat Anda rubah di workspace yang disediakan oleh Adobe InDesign. Contohnya di sini saya menggunakan Essential Classic. Jika Anda menggunakan pada workspace book, maka antarmukanya akan berubah seperti ini. Namun pada tutorial ini saya menggunakan Essential Classic. Pada tool panel sebelah kiri, Anda pun dapat merubah. Pada tool panel sebelah kiri terdapat 2 deret icon-icon. Anda dapat mengklik pada tanda panah kiri di pojok kanan atas ini, maka dia akan merubah tool panel ini menjadi 1 deret saja. Kita akan masuk ke tool panel pertama, yaitu Selection Tool. Tool ini berfungsi untuk menyeleksi dokumen. Selain menyeleksi, dia digunakan untuk memindahkan baik kiri, kanan, atas, bawah, ataupun diagonal dari sebuah objek. Selain itu, tool ini juga berfungsi untuk memperbesar ataupun memperkecil sebuah dokumen. Jika kita lihat pada bagian kanan atas dari objek ini terdapat sebuah kotak kecil berwarna kuning yang berguna untuk merubah bentuk daripada objek itu sendiri menjadi bulat. Tool yang kedua adalah Direct Selection Tool. Di sini Anda dapat menggunakan pada keyboard dengan shortcut A. Tool ini sendiri berguna untuk merubah bentuk daripada objek yang ingin kita rubah. Selain itu, tool ini juga dapat digunakan untuk memindahkan objek yang kita buat. Bedanya,
objek yang kita buat dapat kita ubah bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Pertama, kita pilih salah satu anchor point. Nah, saat Anda memilihnya akan terdapat perubahan. Anchor point yang tidak Anda pilih, dia akan berwarna putih. Sementara yang Anda pilih, dia akan berwarna kebiruan. Disinilah Anda dapat melakukan perubahan. Jika Anda ingin mengubah dua poin sekaligus, Anda dapat menyeleksinya bersamaan, kemudian Anda mengubahnya. Tools yang berikut yaitu Gap Tool. Tool ini berfungsi untuk merubah satu ataupun lebih objek sesuai dengan bentuk dan ukuran yang kita inginkan. Contohnya, pada objek ini saya merubah ukurannya ataupun bentuknya ke bawah seperti begini. Hal ini pun dapat kita lakukan pada dua atau lebih objek. Oke. Tools yang berikut yaitu Content Collector dan Content Placer. Menurut saya, fitur ini mempermudah kita untuk menggunakan suatu objek di halaman lain tanpa perlu kita kembali ke halaman sebelumnya. Sebagai contoh, pada halaman 1 saya menggunakan objek ini. Nah, saat saya menggunakan Content Collector dan saya mengklik pada objek ini, maka dia akan menyimpannya di jendela di bawah ini. Dan kemudian saat saya menggunakannya di halaman kedua ataupun halaman ketiga dan saya ingin menggunakan objek yang sama, saya tidak perlu kembali lagi ke halaman yang pertama. Namun saya tinggal mengklik pada Content Placer dan di situ saya dapat menggunakan objek tersebut tanpa harus mengkopinya dari halaman sebelumnya. Oke, kita kembali ke halaman sebelumnya. Kita ke tool berikut yaitu Reverse Text. Di sini ikonnya berbentuk huruf T. Ini berguna untuk kita memasukkan teks. Kita dapat menggunakannya dengan mengklik pada dokumen yang kita inginkan, kemudian kita klik kiri dan tahan, kemudian kita drag sebesar frame yang kita inginkan, di mana frame ini akan kita tempatkan teks. Kemudian kita akan input teks. Di sini saya sudah sediakan beberapa teks. Kita lanjut berikut ke tool line atau line tool. Ini untuk membuat garis horizontal, vertikal maupun diagonal. Tools berikut yaitu Pen Tool. Pen Tool ini berguna untuk kita membuat garis, namun pada Pen Tool ini terdapat 4 pilihan yaitu Pen Tool, Add Anchor Point Tool, Delete Anchor Point Tool, dan Convert Direction Point Tool. Kita gunakan pertama Pen Tool. Saya besarkan sedikit. Untuk Add Anchor Point Tool, kita menambah poin pada garis yang sudah kita buat menggunakan Pen Tool. Contohnya di sini saya beri poin tambahan. Nah, sedangkan Delete Anchor Point Tool ini untuk menghapus poin yang tadi sudah kita beri. Contohnya seperti gini. Sedang Convert Direction Point Tool untuk mengconvert atau merubah bentuk dari yang sudah kita buat. Contohnya seperti begini. Nah, jika kita tambah dengan Add Anchor Point Tool, kemudian kita convert dengan Convert Direction Tool, maka
posisinya akan seperti begini. Selain pada garis, tools ini pun dapat digunakan untuk memodifikasi bentuk frame text maupun objek. Contohnya saya menggunakan add anchor point tool. Saya menambahkan poin pada objek ini, kemudian gunakan direction selection dan kita ubah posisinya seperti begini. Begitupun pada teks, kita dapat menambah poin pada frame text setelah kita seleksi frame text tersebut. Kemudian kita pilih direction selection tool dan kita ubah bentuknya seperti begini. Untuk trik-trik penggunaan saat layout akan kita bahas pada tutorial selanjutnya. Kemudian kita akan masuk ke tool pensil atau pencil tool. Pada tools ini terdapat 3 pilihan, yaitu pencil tool, smooth tool, dan erase tool atau menghapus. Pencil tool sendiri digunakan untuk membuat sebuah objek dalam bentuk garis, contohnya seperti ini, dengan terdapat beberapa poin. Anchor point yang muncul ini kita bisa membentuk garis tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita juga dapat menambah atau memperhalus titik-titik tersebut menggunakan smooth tool. Contohnya seperti begini. Maka dia akan menambah beberapa anchor point yang dapat kita gunakan untuk membentuk garis yang kita inginkan. Sedangkan erase tool, kita dapat menghapus beberapa anchor point yang terdapat pada garis ini menggunakan tools ini. Pertama dia akan menyeleksi dulu dan kemudian menghapus. Tools yang berikut yaitu frame tool dan juga shape tool. Menurut saya kedua fitur ini hampir sama penggunaannya, dimana kedua tools ini dapat digunakan untuk mengisi gambar ataupun teks. Namun pada fungsinya, shape tool ini lebih banyak digunakan untuk membentuk objek-objek yang kita inginkan. Walaupun pada frame tool sendiri bisa juga kita membentuk objek-objek menggunakan fitur ini. Untuk frame tool sendiri, kita dapat menginsert sebuah gambar dengan mengklik pada menu file dan pilih pada place atau Ctrl D. Lalu kita dapat menginput gambar yang kita inginkan. Contohnya seperti gini. Hal ini pun dapat dilakukan pada shape tool. Selain mengisi gambar, kedua tool ini dapat juga diberi garis pinggir atau stroke dengan ukuran yang dapat kita ubah-ubah. Begitupun dengan warna garis pinggirnya. Selain untuk mengisi gambar, kedua tools ini pun dapat kita beri warna. Pada bagian fill-nya. Jadi secara fungsi kedua tools ini nyaris sama penggunaannya. Oh iya, ada yang kelupaan. Untuk membuat gambar di dalam frame ini menjadi proporsional, Anda dapat memilih atau menyeleksi gambar tersebut
Kemudian Anda klik pada menu objek dan pilih pada Fitting dan pilih pada Fill Frame Proportionally. Maka gambar akan menyesuaikan dengan frame. Namun jika Anda memilih pada Direction Selection dan Anda klik pada gambar, Anda akan melihat bahwa beberapa bagian dari gambar tersebut belum masuk semuanya. Anda dapat mengklik pada Selection Tool, kemudian Anda klik pada frame dari objek ini. Anda tekan Alt pada keyboard, kemudian Anda tarik frame ini sebesar gambar di dalam frame ini. Namun jika Anda memilih pada Fit Content Proportionally, maka seluruh gambar ini sudah profesional dalam objek tersebut. Namun kekurangannya masih tersisa frame di luar gambar tersebut. Anda dapat mengecilkan frame ini dengan mengklik pada bagian atas menggunakan Alt. Tools yang berikut, kita akan menggunakan tools scissor atau tools menggunting. Tools ini berguna untuk memotong sebuah objek ataupun foto ataupun frame teks sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Contohnya pada sebuah foto, kita taruh satu potongan di bagian atas, kemudian di bagian kanan, bisa juga kita taruh di bagian bawahnya. Kemudian kita klik pada Selection Tool, kemudian kita pisahkan objek yang tadi kita potong. Demikian halnya pada Frame Tool ataupun Shape Tool. Di sini saya menggunting pada Shape Tool. Ataupun Frame Tool. Inilah fungsi daripada scissor atau menggunting. Untuk tools berikut, yaitu tools yang di sebelah kanan scissor, terdapat 4 pilihan, yaitu Free Transform Tool, Rotate Tool, Scale Tool, dan Shear Tool. Transform Tool berguna untuk memperbesar atau mengecilkan suatu objek sesuai dengan yang kita inginkan, di mana objek yang kita besarkan atau kita kecilkan, dia mempunyai suatu titik tumpu pada satu anchor point. Seperti yang kita lihat saat kita membesarkan atau mengecilkan objek ini, objek pada bagian kiri bawah tidak akan bergerak. Ini beda halnya dengan Scale Tool, di mana saat kita membesarkan atau mengecilkan objek, seluruh bagian dari objek ini akan ikut di scale. Sedang Rotate Tool berfungsi untuk memutar baik kiri ataupun kanan objek tersebut. Sedang Shear Tool sendiri berguna untuk merubah bentuk objek seperti yang kita lihat. Gradient Swatch. Tool ini untuk membuat suatu warna gradasi dari sebuah objek yang akan kita warnai. Untuk mengganti warnanya, kita dapat menuju ke Tool Swatch. Pada bagian pojok bawah, bagian kiri, terdapat 4 pilihan, yaitu Show All Swatch, Show Color Swatch,
show gradient swatch maupun show color group. Kita pilih yang show gradient swatch. Di sini belum ada pilihan karena kita membuat dokumen baru. Kita dapat menambahkannya dengan mengklik new swatch. Saat swatch baru ini sudah muncul, kita double klik, maka akan muncul jendela gradient option. Kita bisa menamakannya warna merah kuning. Nah, di sini belum ada pilihan sama sekali. Kita klik salah satu warna, contohnya hitam. Di sini terdapat beberapa pilihan. Oke, kita pilih warna merah. Dan pada warna putih ini kita rubah ke warna kuning. Posisi pemilihan warnanya berubah. Karena pada warna merah, pada stop colornya kita pilih swatch. Sementara pada warna putih, pilihan stop colornya berada pada CMYK. Kita dapat merubahnya ke swatch sesuai dengan selera kita. Oke. Tools, gradient filter tools. Ini berfungsi untuk membuat warna gradasi dengan salah satu warna dan warna lainnya akan membentuk warna yang transparan. Begitupun sebaliknya. Untuk fitur berikut yaitu note atau catatan. Fitur ini berfungsi untuk menyimpan sebuah catatan penting pada sebuah teks. Contohnya, pada bagian ini saya ingin membuat sebuah catatan. Contohnya, bagian ini belum selesai. Nah, di saat Anda menyimpan dokumen ini dan keesokan harinya Anda membuka, saat Anda ingin memulai pengeditan pada halaman Anda dan Anda menemukan suatu ikon seperti ini, Anda tahu bahwa di sini Anda telah menempatkan sebuah catatan. Untuk membukanya, Anda klik kembali pada ikon note dan Anda double klik, dan di situ akan melihat catatan sebelumnya. Untuk menghapusnya, Anda tinggal klik pada ikon tempat sampah pada pojok kanan bawah, maka catatan tersebut telah dihapus. Untuk tools yang berikut yaitu palette tool. Tools ini terdapat 3 pilihan, yaitu color depth tool, ice drop tool, dan measure tool. Color depth tool maupun ice drop tool gunanya untuk mempermudah kita dalam mewarnai sebuah objek menggunakan warna dari objek lain. Bedanya, color depth tool memberi kita beberapa pilihan sebelum kita mewarnai objek yang akan kita warnai. Sementara ice drop tool memberi kita sebuah warna tanpa memberi kita sebuah pilihan. Contohnya di sini saya akan mewarnai objek ini dengan warna biru. Jika kita menggunakan color depth tool, kita diberi pilihan sebelum kita mewarnai objek tersebut. Contohnya pada gambar ini, saya diberi pilihan beberapa warna. Saya bisa saja menggunakan warna hijau untuk mewarnai objek yang akan saya warnai. Sementara measure digunakan untuk mengukur sebuah objek yang akan kita ukur. Saat kita menarik garis dari titik pertama sampai titik terakhir, angka yang terdapat pada papan info ini akan sama dengan yang di atas. Tapi angka tersebut hanya berlaku saat menarik garis tersebut. Namun saat kita melepaskannya, ukuran pada lebar dan tinggi objek ini akan ditampilkan kembali pada informasi di atas ini. Tools berikutnya yaitu hand tool. Berguna untuk menggeser dokumen baik ke kiri, ke kanan, ke atas ataupun ke bawah. Tools berikutnya yaitu zoom tool. Saat kita mengklik zoom tool, akan muncul kaca pembesar dengan tanda plus di tengahnya. Saat kita mengklik, dokumen akan melakukan zoom in. Untuk mengecilkannya, kita menekan Alt pada keyboard, maka tanda plus tadi
akan berubah menjadi tanda min. Untuk mempermudahnya tanpa kita perlu mengklik pada zoom tool, saat kita berada pada tools lain, kita cukup menggunakan Alt pada keyboard dan kita menggunakan scroll tengah baik ke depan maupun ke belakang untuk melakukan zoom in ataupun zoom out. Untuk tools berikut yaitu fill dan stroke. Fill digunakan untuk mewarnai sebuah objek. Kita double klik pada bagian fill, kemudian kita warnai berdasarkan warna yang kita cari. Kita juga dapat menggunakan shot di sini ataupun color. Di sini ada slidernya, kita dapat memilih warna atau merubah warna yang kita mau. Oh ya, di sini warnanya masih gradasi karena tadi kita menggunakan gradasi filter. Oke. Sementara stroke digunakan untuk mewarnai garis pinggir. Ukuran dari garis pinggir ini sendiri kita dapat ubah menurut selera kita. Untuk kembali ke warna awal, kita dapat mengklik pada default fill dan stroke. Pada kedua pilihan di bawah ini, kita dapat merubah sesuai dengan kebutuhan kita. Pada bagian kiri, untuk membuat efek pada objek. Contohnya, saya mewarnai sebuah objek. Sementara pilihan kedua, kita melakukan pewarnaan pada teks. Setelah kita mengklik pada bagian teks, maka fitur ini akan aktif dan pada fill akan berubah menjadi huruf T. Begitupun pada fitur di bawah ini akan ada apply color, apply gradient, dan apply none, dimana apply color untuk membuat pewarnaan pada teks ataupun objek, sementara untuk apply gradient untuk membuat warna gradasi pada objek, dan apply none untuk menonaktifkan pada objek. Untuk fitur terakhir pada jendela sebelah kiri terdapat dua pilihan, yaitu normal dan preview. Inilah posisi normal saat kita melakukan layout, dimana jika kita memposisikan sebuah objek di luar dari halaman kerja pada posisi pilihan normal, dia akan tetap terlihat walaupun saat kita melakukan print, objek yang berada di luar dokumen ini tidak akan terprint. Namun saat kita memilih pada fitur preview, objek tersebut tidak akan terlihat. Ini untuk mempermudah kita saat kita ingin fokus pada dokumen kita saja. Oke, ini saja dari saya untuk pengenalan tools-tools pada InDesign, khususnya tools-tools pada jendela sebelah kiri, dan pada tutorial berikut saya akan mengenalkan tools-tools pada Adobe InDesign, khususnya pada jendela sebelah kanan. Oh ya, untuk tutorial kali ini saya belum lebih banyak mengenalkan cara memperbesar gambar, juga memanipulasi objek, serta melanjutkan teks pada frame teks ini. Seperti yang kita lihat, pada bagian ini masih terdapat tanda plus yang berwarna merah, yang sudah tentunya kita harus melanjutkan isi daripada teks yang terdapat pada frame teks ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.